Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat malam buat seluruh sahabat Telisik Mistis. Salam budaya, salam astral, salam supranatural. Oke, sesuai dengan janji kita sore hari tadi, bahwasannya kita telah melakukan investigasi tipis-tipis di gedung ini. Jadi untuk menindaklanjuti janji kita sore tadi, bahwasannya malam hari ini kita kembali di sini untuk melakukan investigasi lanjutan dan sekaligus melakukan explore, baik secara kita explore sejarahnya maupun kita explore secara astral dan juga supranaturalnya. Di daerah mana ini, Bang? Ini di daerah mana ini? Di daerah Bangkatan Kota Madya Binjai. Bangkatan Kota Madya Binjai ya. Berdiri tahun 1930. 1930. Jadi cukup tua ya gedung ini ya, sangat tua ya. Jadi untuk mengetahui tentang background story daripada lokasi dan bangunan ini, kita akan memanggil teman kita ya, narasumber, teman dekat kita yang berasal dari daerah sini juga. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita panggilkan ya, teman kita, Mr. Robi. Selamat malam Mr. Robi. Malam Bang. Oke. Malam Bang Robi. Tengah Bang Robi. Jadi gimana perasaan Bang Robi malam hari ini? Kalau malam hari ini beda ya dengan siang hari ya. Kalau mungkin siang hari ya mungkin situasi itu biasa, tapi kalau malam di sini agak aura mistiknya itu lebih terasa ya, Lebih kental ya, lebih kental ya. Gitu. Memang di sini karena peninggalan rumah ini rumah pada saat zaman Belanda ya kan, mungkin setelah beberapa puluh tahun mereka kemarin itu menjajah kita, lama juga ditinggalkan, mungkin banyak. Ini udah lama berarti Bang Robi ya? Udah Cukup lama ditinggalkan berarti ya? Udah. Di sini pun rumah ini ada, untuk sekitar sini ada 5 ya. 5 ya? 5. Ini kalau di sini 1 ya kan, di sini 1, di ujung sana 2, di sini tengah sini 1, begitu di tempat dari sana 1, jadi 5 untuk sekitaran sini ya. Untuk di daerah kawasan Bangkatan sini aja ya? Oh, berarti cukup banyak berarti bangunan-bangunan peninggalan bersejarah di masa peninggalan Belanda berarti ya? Banyak. Inilah bangunan-bangunan yang mungkin pertama itu yang mungkin dibangun sama Belanda kan gitu kan, dan ditinggalkan yang mungkin cukup lama juga kosong kan gitu. Jadi mungkin ya makhluk-makhluk yang mistis itu ya mungkin dari situ juga kan gitu kan. Dan juga sebagai tambahan buat para sahabat Telisik Mistis, bahwasannya bangunan ini yang berada di belakang kita ini didirikan tahun 1930. 1930. Jadi itu bersamaan dengan berdirinya Rumah Sakit Bangkatan. Ya. Didirikan itu sama di tahun 1930. Jadi mereka membuat korelasi sejarah yang sinkron, yang lama ya. Kan begitu? Ya gitu. Ya. Memang tepat itu rumah ini dan Rumah Sakit Bangkatan, kebetulan mereka itu tempatnya pada saat zaman Belanda mereka mendirikan rumah sakit ya. Dan mungkin dulunya kita kurang tahu ya rumah sakit apa, dan sekarang ini ya pada dasarnya sekarang ini udah kembali ke negara kita yang namanya Rumah Sakit Bangkatan ya, itu untuk umum ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bang Robi, dulu maksud saya nih ada pengalaman pribadikah yang pernah abang alamin? Yang yang bersentuhan dengan dunia-dunia Mistis. Memang kita orang kampung sini ya, mungkin nggak saya aja gitu kan. Iya. Beberapa teman-teman saya mungkin ketika mungkin dekat lewat melintas di area sini mungkin banyak juga nampak penampakan seperti ada wanita cantik dan orang-orang besar gitu. Yang jelasnya orang kampung sini pun nggak banyak melihat gitu kan, tapi kan karena bukan lagi orang tua ya, rasa mungkin ya, entah dengan mistik tadi agak sedikit ada mungkin rasa takut ya, biasa tuh namanya manusia mungkin ya. Kalau pengalaman pribadi Bang Robi sendiri gimana? Pribadi kemarin tuh saya pas kebetulan melintas di sini sore itu saya lihat ada wanita dari sosok dari bawah itu kok manggil saya gitu. Berarti dari sana nih ya, dari arah kanan ya? Kanan tuh. Jadi dia itu manggil saya melintas, sempat saya lihat, tapi saya terlalu mungkin takut ya, jadi saya cepat aja langsung melintas gitu kan. Mungkin
ya orang kampung juga pernah mengalami seperti itu gitu, sama seperti saya gitu kan. Memang tempat ini banyak makhluk-makhluknya gitu untuk daerah sini. Berarti karena faktor udah lama nggak Ya dihuni, betul, udah kosong ya. faktor lama nggak dihuni oleh kita manusia kan, mungkin mereka lah ya kan yang menghuni mau gaib tadi Bang ya. Iya, pastinya seperti itu ya. Berarti menyimpan banyak Banyak Bang, Banyak sejarah. banyak sejarah. baik daripada sejarah tentang background tentang pembangunan yang ditinggalkan Ya. masa Belanda dulu, begitu juga istilahnya di apa yang tentang yang kegaiban ini tadi berarti ya, mistik-mistiknya ya. Karena Jadi jujur aja, Bang Robi ya, dari sore tadi sewaktu saya melakukan investigasi, itu saya merasakan vibrasi energinya berbeda dengan yang malam hari ini. Malam hari ini sangat luar biasa. Saya sendiri agak merinding-merinding ini. Sama Bang, saya Nah. pun agak sedikit debar-debar gitu ya kan, semacam beda lah gitu ya kan. Iya. Mungkin tentang kawan-kawan pun juga merasakan seperti itu kan gitu kan. Karena ya biasanya sih memang makhluk astral kan dia melakukan aktivitas kan di malam hari. Iya, Kalau betul, siang Bang. kan dia nggak terlalu kuat. Terlalu kuat energinya. saya pun berdebar juga nih Bang Robi. sama Bang, sama. Saya pun Tapi karena- saya berdebar mungkin karena melihat ketampanan abang kayaknya. Beda berarti ya. Nah, mungkin juga ya kan. Jokingnya pemirsa ya, joking ya. Oke, Jadi jadi Bang Robi terima kasih atas informasinya. sama-sama. Nanti kita berjumpa lagi. Oke, sama-sama. Thank you Bang Robi ya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat telisik mistis, seperti yang telah Anda dengar, informasi yang diberikan oleh sahabat saya, Bang Robi, yang merupakan putra daerah asli di lokasi ini. Jadi dari sejarahnya telah kita telisik dan juga kita eksplor bahwasannya bangunan ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa, yaitu didirikan tahun 1930 sebelum Masehi, dan bangunan ini memiliki hubungan sejarah juga dengan Rumah Sakit Bangkatan yang berada di depan sana sampai ke ujung blok sebelah sana. Dan perlu sahabat telisik mistis ketahui bahwasannya Rumah Sakit Bangkatan itu di era 1930, di tahun 1930 itu merupakan Tapi rumah sakit yang kayaknya sangat baru masuk terkenal berita nih Bro. di Asia Tenggara. Apa itu? Baru masuk kabar berita tadi ini, berdirinya semenjak tahun 1908. 1908. Berarti lebih tua lagi berarti. Benar. Tadi ada bisikan-bisikan dari belakang tadi. Bisikan-bisikan sahdu istilahnya tadi. Bisikan gaib berarti ya. Bisa jadi. Oke. Jadi sahabat telisik mistik, tetap ikuti kita di channel Telisik Mistik bareng dengan saya Arman dan juga Baim. Di samping nanti kita melakukan investigasi sejarah dan juga apa yang ada di sini, kita nanti juga melakukan explore tentang masalah supranatural, astral, dan juga vibrasi energi supranatural ada di sini. Oke, sahabat telisik mistis, kita telah sampai di sayap sebelah kanan dari lokasi peninggalan rumah Belanda yang tadi sore telah kita lakukan investigasi. Di sini kita lihat, walaupun sebenarnya sih ini bangunan baru, ya baru nggak terlalu lama, tapi saya merasakan energi yang lumayan di sini. Jadi di bagian ini nanti kita akan melakukan pembuktian bahwasannya tidak selamanya segala sesuatu yang mistis itu nggak bisa dilogikakan.
Jadi hal mistis juga bisa dibuat jadi masuk akal karena bisa sesuai dengan ilmu sains modern. Energinya agak lumayan, tapi nanti saya akan melakukan uji coba dan menunjukkan kepada sahabat-sahabat telisik mistis lokasi tidak di sini. Saya merasakan energi yang lebih besar, lebih kuat dan lebih kencang. Sebelah mana itu? Luar mana? Bagian belakang, bagian sebelah sini, Sebelah kiri ya? ya, sebelah kiri. Di sini memang sudah mulai agak-agak. Saya merasa bahwasannya yang ada di sini adalah ini ya, insya Allah bukan merupakan penghuni lama, tapi merupakan penghuni baru. Ini yang kalau dalam bahasa milenial sekarang disebut adalah gogon, ya sahabat-sahabat, disebut gogon. Jadi sebelumnya juga kita minta izin kepada Allah tentunya dan juga kepada sahabat-sahabat gaib yang ada di sini. Malam hari ini kita pengen eksplor, jadi mohon kerjasamanya untuk bisa eksis juga, ya. Oke, gimana? Kenceng kayak dari sebelah yang sebelah kiri ini kayak kenceng nih bro. Iya, tapi ini bawa dari belakang sana. Dari belakang. Jadi yang mana dulu nih mau kita explore dulu nih? Langsung aja kita ke belakang. Yang, Mm-mm. Yuk, Yuk. lanjut. Lanjut. Oke, jadi seperti janji kita kepada sahabat-sahabat telisik mistis, bahwasannya kita akan memberikan edukasi. Sebenarnya sih sama-sama belajarnya, karena saya pribadi al-fakir, masih termasuk orang bodoh goblok juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya tidak selamanya sesuatu yang mistis itu tidak dapat dicerna atau tidak dapat dipahami dengan akal logika kita. Karena secara sains modern, bahwasanya EMF, electromagnetic frequency, itu dapat dideteksi dengan alat yang canggih. Jadi seandainya malam hari ini kita punya alat EMF detektor, maka alat itu dapat mendeteksi gelombang elektromagnetik frekuensi yang ada di sekitar sini. Jadi itu alatnya tuh indikatornya akan bisa hidup. Dan juga alat pendeteksi suhu dan kelembapan di sekitar. Karena biasanya kalau terjadi interaksi antara dunia manusia dengan makhluk astral, biasanya akan terjadi perubahan suhu di lokasi sekitar. Jadi kita akan membuktikan kepada teman-teman bahwasannya vibrasi di lokasi ini sangat luar biasa. Jadi di sini saya akan mempergunakan pendulum yang terbuat daripada logam. Kita tahu bahwasannya logam adalah merupakan konduktor yang sangat sempurna untuk mengalirkan listrik ataupun energi gelombang elektromagnetik, ya. Jadi sebentar dulu. Teman-teman perhatikan ya, untuk membuktikan bahwasannya frekuensi di sini sangat luar biasa.
Jadi dapat Anda saksikan bahwasannya saya tidak menggerakkan ya, tapi ini adalah vibrasi energi yang ada di lokasi ini. Berarti kencang sih berarti bro apa ini? Kencang. Vibrasi apa ini? Makhluk astralnya berarti ya. Benar. Tadi kita ya minta ke hadirat Allah, bahwasanya saya minta supaya diizinkan untuk mengumpulkan energi vibrasi yang ada di sekitar sini, dan saya letakkan di depan saya insya Allah. Jadi supaya bisa dia berinteraksi dengan bandul yang terbuat. Ini bandulnya bandul biasa. Cuman telah kita isi dengan doa-doa supaya kita bermunajat kepada Allah, Zat yang Maha Sempurna, supaya doa kita tadi itu bisa menangkap energi yang ada di sekitar sini. Jadi tidak selamanya yang mistik dan horor itu tidak bisa dilogikakan ya. Itu yang perlu disampaikan. Karena kita ini istilahnya perlengkapan tidak lengkap. Jadi itu kita ini sekedar pembuktian bahwasannya energi elektromagnetik frekuensi dapat terdeteksi dengan benda yang tepat. Oke. Jadi saat ini saya merasakan residual energi. Jadi maksud daripada residual energi adalah energi yang tertinggal di suatu lokasi. Jadi saya merasakan kehadiran seorang wanita ya, noni Belanda. Dan namanya Elisabetta. Jadi, tapi dia tidak berada di luar, dia berada di balik pintu ini, sahabat Telesik Mistik. Tapi kok ekspresinya agak Sedih. Kenapa gitu ya? Jadi menurut Bro Baima apa kira-kira? Saya menangkap Energi kesedihan. energi kesedihan. Kayak wanita yang gimana ya, lagi bersedih, betul-betul bersedih lagi tuh. Dari vibrasi energi yang saya rasakan, beliau berpulangnya itu karena sakit. Karena sakit ya. Bukan karena Bukan ada suatu karena peristiwa yang gimana. entah dibunuh atau entah gimana gitu. Berarti karena normal lah berarti apanya. Ya. Biasalah mungkin selama dia sakit merasakan penderitaannya gimana-gimana, jadi itu terekam di lokasi sekitar ini. Jadi itulah kebanyakan yang terjadi di suatu lokasi, residual yang tertinggal atau terekam dari suatu lokasi itu dapat dikeluarkan kembali kalau dia memiliki frekuensi yang sama dengan individu ini yang berinteraksi dengan residual energi tersebut. Jadi banyak kasus yang kita temui bahwasannya ada sebagian kecil sebagai contoh bahwasannya orang yang sebelum mati dia memiliki unek-unek atau perasaannya atau gimana yang belum
Permasalahannya masih tertinggal. yang belum tertinggal, jadi itu akan terekam, istilahnya akan ditangkap oleh lokasi di mana dia saat akan berpulang tersebut. Itu maka dikatakan dia tuh energi yang tertinggal atau residual energy. Begitu sahabat telisik mistik. Sebenarnya kita pingin ke pojokan sebelah sana, tapi melihat dari lokasinya ini saya nggak berani karena sahabat saya Mr. Robi menyatakan bahwasannya ada binatang berbisa yang di sekitar sini ya, banyak terdapat binatang berbisa, jadi nggak bisa kita sembarangan eksplor sampai ke ujung.